assalamualaikum, welcome to Galeri Fitris channel. Di video kali ini aku mau review buku yang membahas mengenai MPASI. Kira-kira buku apa yang akan aku bahas? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, ini dia buku yang akan aku review dan aku bahas, yaitu adalah judulnya Buku Pintar 365 Hari MPASI Terlengkap, Alami, Sehat, Lezat, dan Bergizi, karangan Astrid Savitri, praktisi gizi dan relawan UNICEF. Sebelum teman-teman lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu support video aku dengan cara like, comment, and subscribe videoku ya. Terima kasih. Nah, kenapa aku membahas MPASI? Karena kebetulan dari pengalaman aku sendiri, ketika aku memiliki anak pertama atau new mom, itu sangat kebingungan gimana sih persiapan MPASI dan bagaimana yang harus kita persiapkan. Khawatirnya nanti kekurangan dalam hal nutrisinya atau persiapannya kurang. Nah, di sini aku berbagi pengalaman, sharing ke teman-teman. Sebelum aku benar-benar ngasih MPASI ke anak aku beli beberapa buku. Salah satunya buku yang udah aku sebutkan tadi. Di sini aku akan membahas atau mereview sebagian yang ada di dalam buku tersebut. Itu di bagian pertamanya itu menyiapkan bayi mengenal MPASI. Yang pertama, usia berapa MPASI mulai diperkenalkan? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia dan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa sebaiknya bayi diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Jadi, kalau sebelum 6 bulan sebaiknya ibu menunda memberikan makan atau MPASI kepada anak. Kenapa mesti 6 bulan? Karena pada usia tersebut kemungkinan anak menunjukkan tanda-tanda untuk siap makan. Sebelum usia 6 bulan, ASI adalah makanan yang paling penting dan paling utama untuk bayi, karena ASI sudah menyiapkan nutrisi dan kalori yang dibutuhkan pada bayi. Jadi berikan aja ASI sesuai dengan keinginan bayi. Jadi kapan waktu yang tepat untuk diberikan atau dikenalkan MPASI? Yaitu pada saat usia 6 bulan. Atau memang ada beberapa kasus pada anak yang sebelum 6 bulan sudah diberikan MPASI, tapi itu udah sesuai dengan saran dokter ya. Misalnya karena anaknya memang udah siap makan dan kekurangan BB, atau misalnya dia pengen mengejar berat badan. Pokoknya semua atas saran dan rekomendasi dari dokter ya. Jangan asal kita kasih makan atau kita kasih MPASI tanpa adanya konseling atau saran dari dokter khawatir. Bahasan yang kedua adalah kapan sih bayi siap makan. Jadi gimana sih tanda-tanda bayi yang siap makan itu seperti apa? Yang pertama adalah kontrol kepala. Posisi kepalanya itu tegak, tidak miring ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya anak ibu atau bayi ibu sudah kepalanya sudah tegak, jadi kalau kita pegang tuh udah tegak kepalanya, enggak ke kanan ke kiri, berarti itu adalah anaknya atau bayinya itu sudah siap untuk makan. Yang kedua adalah duduk dengan bantuan. Bayi ibu mungkin belum bisa duduk sendiri ya, harus tetap ada bantuan. Tapi sebaiknya ketika makan itu diposisikan untuk duduk karena biar bisa menelan. Jadi usahakan ketika kita ngasih makan kepada bayi kita jangan sambil tiduran, karena khawatirnya tersedak. Kalau misalnya tersedak kan bahaya gitu. Posisi yang baik adalah posisi duduk tegak. Kalau misalnya belum bisa duduk, kita bantu, kita pangku. Pokoknya dalam hal posisi tegak. Tanda yang ketiga adalah berhenti menggunakan lidah. Bayi ibu berhenti menggunakan lidahnya untuk mendorong makanan dalam mulutnya. Sebagai gantinya, ia mampu menelan makanan padat. Yang keempat adalah gerakan menelan. Bayi mampu menggerakkan makanan dalam mulut dan menelannya. Jadi nggak dilepeh ya, itu udah siap makan. Yang kelima, tumbuh nafsu makan. Dia tampak lapar bahkan setelah kita susuin. Ingin tahu apa yang ibu makan atau yang dimakan oleh ibunya. Misalnya kita lagi makan, terus anaknya ngeliatin aja kayak pengen, kan kalau kata orang tua ya, itu anaknya ngeliatin terus tuh kayaknya udah siap makan. Nah, itu benar, emang tanda-tanda anak salah satunya siap makan adalah
ingin tahu apa yang sedang ibu makan. Itu berusaha misalnya meraih apa yang kita makan. Misalnya kita lagi makan biskuit, dia meraih apa, meraih biskuit yang sedang kita makan. Nah, bahasan yang ketiga adalah masih perlukah ASI? Tentu saja ASI itu masih sangat perlu diberikan kepada bayi sampai usia minimum 1 tahun. Jadi walaupun anak kita sudah diberikan MPASI, tapi ASI itu sangat penting dan masih harus diberikan minimal sampai anak usia 1 tahun, karena ASI memiliki semua vitamin dan nutrisi yang dibutuhkan bayi, zat dan protein yang mudah dicerna dalam perut bayi. Berapa banyak nutrisi yang dibutuhkan bayi? Selama 1 tahun pertama, ASI atau PASI itu merupakan sumber nutrisi utama yang dibutuhkan oleh bayi. Ketika bayi siap diberikan MPASI, dia membutuhkan tambahan nutrisi yang tidak disediakan oleh ASI ataupun PASI. Demikian pula dengan kebutuhan kalorinya. Hingga usia 1 tahun, jadi bayi itu membutuhkan kalori 600 sampai 1400 per harinya ya teman-teman. Tergantung dari aktivitas, kebutuhannya, serta jenis kelaminnya juga berbeda. Ini yang paling penting, jangan pernah bandingkan. Beberapa bayi mungkin ada yang makannya lahap, dan ada juga beberapa bayi yang makannya itu terlihat sangat malas, padahal ibunya sudah susah payah membuatkan atau mempersiapkan MPASI. Selama bayi itu terlihat normal dan sehat, berarti dia sudah mendapatkan semua kebutuhan nutrisi yang diperlukan bayi. Walaupun misalnya makannya agak malas dan terlihat kayak sedikit makannya. Namun jika ibu merasa khawatir dengan kondisi tersebut, misalnya anaknya terlihat malas, misalnya badannya kurang, atau misalnya yang satu bayinya terlalu gemuk atau obesitas, sebaiknya pastikan pola makan bayi dengan dokter anak ya Bu, atau misalnya ibu bisa cari dokter ahli gizi. Nah, sekian review buku mengenai pengenalan MPASI. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe videoku ya, agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.